sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya, limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, limbah pertanian, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Solusi yang pertama, pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Solusi yang kedua, masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Dan solusi yang ketiga, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai-sungai setempat. Kerusakan hutan. Masalah yang cukup besar lingkungan adalah mengenai kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar, pengundulan hutan, hingga terjadi kebakaran hutan. Yang terjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada, jika hal itu terus dibiarkan akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di lingkungan sekitar yang mengakibatkan pada ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, solusi untuk jangka pendek tentu saja adalah penanganan hukum yang harus dilakukan. Hal ini yang penting untuk mencegah kegiatan illegal logging. Yang kedua, kegiatan penebangan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Yang ketiga, penebangan kembali hutan-hutan yang telah rusak. Perumahan liar dan kumuh. Pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni, antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang. Kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Penyebab terjadinya pemukiman kumuh. 1. Tingkat ekonomi masyarakat di suatu wilayah tersebut yang masih rendah. 2. Tidak adanya dukungan dari lingkungan fisik, biologi, sosial, dan budaya setempat terhadap perkembangan kemajuan teknologi sehingga menyebabkan wilayah tersebut masih terbelakang. 3. Belum konsistennya kebijaksanaan pemerintah dalam tata guna lahan dan program pembangunan perumahan untuk rakyat. 4. Adanya urbanisasi dari masyarakat desa ke kota, yang mana tidak sedikit dari mereka tidak dibekali dengan keahlian untuk dapat bertahan dengan kerasnya kehidupan di kota, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman yang tidak layak huni. Solusinya yaitu yang pertama, penghuni secara sadar mencoba untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Kemudian mereka berpindah ke tempat yang lebih layak untuk dijadikan sebagai tempat bermukim. 2. Pemerintah membuat kebijakan tata guna lahan dan membuat program pembangunan perumahan bersubsidi untuk rakyat yang kurang mampu. 3. Pemerintah memperbanyak bangunan rusunawa agar masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh dapat berpindah dengan biaya sewa yang terjangkau. Masalah langkanya air. Langkanya air berbeda dengan banjir. Masalah yang satu ini justru membuat air semakin langka didapat. Hal ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia sehingga membuat dampak macam-macam bencana alam dan kelaparan dan kekeringan terjadi. Adapun penyebab terjadinya langkanya air. Yang pertama, penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air. Yang berikut, pembangunan gedung-gedung di kota besar banyak yang tidak mematuhi perbandingan lahan terpakai dan lahan terbuka, sehingga mengganggu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Yang kedua, eksploitasi air tanah yang berlebihan yang dilakukan oleh gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Yang berikut solusi untuk mengatasi masalah langkanya air. Yang pertama, menghemat air. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis menyiram tanaman. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Pohon memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah. Semakin banyak pohon, maka cadangan air makin banyak yang tersimpan.
Untuk itu, menanam pohon atau reboisasi atau penghijauan lahan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi krisis air bersih. Pencemaran air tanah. Masalah lain yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran air tanah. Masalah ini sering tentu saja menyebabkan berbagai jenis biodata air menjadi rusak, mengancam kesehatan penduduk di sekitar sumber air, banjir, langkahnya air bersih, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasinya berikut ini solusi yang bisa dilakukan. 1. Membatasi limbah yang bisa mencemari air tanah, mengawasi masyarakat serta lembaga-lembaga untuk menjaga sumber air. 3. Melaksanakan undang-undang lingkungan hidup. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang menjadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli, membuat hewan dan tumbuhan Indonesia menjadi berkurang bahkan penuh. Solusinya adalah yang pertama program untuk penangkaran satwa liar, yang kedua konservasi in situ dan konservasi ex situ, yang ketiga memperluas habitat untuk sawat liar, yang keempat peningkatan SDM, yang kelima penyuluhan mengenai penangkaran sawah Indonesia secara intensif. Pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Penyebab terjadinya pencemaran udara. 1. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, akan menimbulkan asap yang pekat. Selain dapat mencemari udara, asap tersebut juga dapat mengganggu kesehatan seperti sesak nafas. 2. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar berupa gas, batu bara, atau minyak bumi akan menghasilkan zat-zat berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, partikulat, dan sulfur dioksida yang dapat mencemari udara. Lama-kelamaan, zat-zat berbahaya tersebut akan menyebabkan pemanasan global. 3. Gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik, gas beracun, pasir, dan material berbahaya lainnya. Hasil letusan tersebut akan mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan. Cara mengatasi pencemaran udara. 1. Mengurangi emisi. Asap yang keluar dari kendaraan itu menjadi sumber utama dari pencemaran udara. Maka dari itu, kita perlu untuk mengurangi kebiasaan dalam memakai kendaraan dan bisa beralih dengan menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari juga terlalu sering menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu untuk waktu yang lama. 2. Memilih produk yang ramah lingkungan dan hemat daya. Mulailah untuk menggunakan perlengkapan yang hemat energi serta perangkat elektronik yang hemat daya. Bisa menjadi salah satu cara kita untuk menghemat biaya serta melindungi lingkungan dari pencemaran udara. Jangan lupa untuk selalu mematikan daya listrik saat kita sedang menggunakan perangkat tersebut. 3. Tidak melakukan bakar sampah. Banyak sekali orang yang berpikir jika dengan membakar sampah mampu mengurangi sampah yang ada, padahal dengan begitu justru berbahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan. Saat kita membakar sampah, maka sampah bisa menghasilkan karbon monoksida atau CO. Apabila kita menghirup udara tersebut, justru sangat berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga mampu menghasilkan gas yang beracun. Selanjutnya, abrasi. Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang,
serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus-menerus, maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang. Apalagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu: 1. Pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai. 2. Menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang. 3. Larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan. Masalah yang terjadi di lingkungan yang berikut adalah banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah seperti di Ambon. Faktor penyebab banjir bisa disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi karena faktor iklim atau juga karena penebangan hutan secara liar yang membuat tanah di sekitar suatu daerah tidak dapat menyerap air dengan baik dan menyebabkan terjadinya banjir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, yaitu yang pertama hujan lebat, yang kedua sungai yang meluap, yang ketiga pengundulan hutan secara liar, yang keempat urbanisasi, yang kelima membuang sampah sembarangan, dan yang keenam perubahan iklim. Berikut ini solusi agar terhindar dari banjir. Yang pertama, membersihkan selokan-selokan, yang kedua membersihkan halaman rumah dan sekitarnya, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, yang keempat melakukan reboisasi atau penanaman kembali, yang kelima menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin, dan yang keenam mencegah penanaman hutan secara liar. Permasalahan sampah yang menumpuk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk membuat tingkat konsumsi meningkat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 mencatat volume sampah di Indonesia terdiri dari 154 kabupaten kota se-Indonesia mencapai 18,2 juta ton per tahun. Sampah yang kelola dengan baik hanya sebanyak 13,2 juta ton per tahun atau 72,95%. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan sampah agar tidak menumpuk, yaitu pertama, membuat tempat pembuangan sampah yang terpadu, yang lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. Yang kedua, menerapkan 4R, yaitu replace, reduce, reuse, serta recycle. Reduce yang berarti mengurangi